Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan membagikan tentang 20 hal yang harus diketahui dan seharusnya dilakukan sebelum pergi ke Jepang bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi Jepang. Pertama adalah, untuk yang baru pertama kali, sebaiknya mengunjungi satu kota saja ataupun daerah yang berdekatan dengan kota tersebut. Contoh, misalnya hanya mengunjungi dalam kota Tokyo dan sekitaran Tokyo seperti Gunung Fuji saja. Ataupun bila mengunjungi kota Osaka, bisa mengunjungi Osaka dan Kyoto karena letaknya berdekatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kita mempelajari transportasi di sana, karena sistem transportasi di Jepang itu cukup rumit, terlebih bagi kita sebagai pemula. Kedua, kita juga harus mencari informasi tentang daerah atau tempat yang akan kita datangi sebagai gambaran tentang tempat tersebut. Yang ketiga, membuat itinerari perjalanan. Kita perlu menyusun jadwal, menyusun tempat-tempat yang akan kita kunjungi, kemudian juga hotel tempat menginap, transportasi yang akan digunakan, serta bagaimana cara untuk menuju ke tempat tersebut. Itinerari ini adalah sebagai panduan kita untuk mengatur dan memudahkan kita dalam perjalanan kita nantinya di sana. Di samping itu, itinerari beserta etiket pesawat dan hotel juga kita harus siapkan untuk berjaga-jaga bila pada saat di imigrasi Jepang nanti kita ditanyakan oleh petugas. Terkadang ada visitor yang ditanya hal seperti itu. Yang keempat, hotel. Pilihlah hotel yang dekat dengan stasiun yang akan menjadi sarana transportasi kita selama di sana. Umumnya kita akan menggunakan kereta ya, kebanyakan kereta, dan ada juga bus. Tetapi sebagai first timer, kereta lebih mudah untuk digunakan. Kemudian juga kita juga pada saat memilih hotel itu juga kita lihat ketersediaan elevator supaya kita tidak perlu gotong-gotong koper. Walaupun pada umumnya hotel di sana juga memiliki elevator. Kebanyakan memiliki elevator. Kelima, kita harus mempelajari transportasi di Jepang ataupun di kota-kota yang akan kita datangi. Karena Jepang itu memiliki sistem transportasi yang maju dan terintegrasi, tetapi mungkin kita sebagai pemula agak kesulitan untuk memahaminya, sehingga kita perlu mempelajarinya terlebih dahulu, dan ketika kita di sana kita juga sudah mulai memahami dan bisa menggunakan transportasi di sana. Keenam, transportasi di Jepang itu mahal. Tetapi pemerintah Jepang menyediakan banyak pas-pas untuk turis. Pas-pas ini bisa menghemat biaya transportasi kita, terlebih bila kita mengunjungi banyak tempat atau mengunjungi banyak kota, berpindah-pindah daerah atau berpindah-pindah prefektur. Contoh ya, sebagai contoh untuk daerah Tokyo tuh ada Metro Subway Pass, kemudian JR Tokunai Pass. Nah, untuk Tokyo, untuk sebagai pemula, menurut saya, pas yang sangat efisien adalah JR Tokunai Pass. Karena JR Tokunai Pass ini
mengcover seluruh jalur Yamanote Line, di mana jalur Yamanote Line ini melewati semua tempat wisata yang ada di Tokyo. Dan letak stasiun JR ini juga di atas tanah, bukan kereta bawah tanah, jadi aksesnya lebih gampang dan lebih mudah. Untuk daerah Osaka juga ada pilihan banyak pas untuk di dalam kota ya. Misalnya Osaka Metro Pass, kemudian juga kita bisa menggunakan Owasa Amazing Pass. Dan untuk Kyoto bisa menggunakan Kyoto Sightseeing Pass ataupun Kyoto Bus Pass. Kemudian untuk ada juga pas-pas seperti Kansai Pass yang mengcover beberapa kota yaitu Osaka, Kyoto, Kobe, dan Nara. Contoh-contoh tersebut itu adalah sebagian dari banyak lagi pas-pas yang ada di Jepang yang dimana kita juga harus memilihnya dengan selektif, yang mana sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita dan juga sesuai dengan tempat yang akan kita kunjungi. Untuk membeli pas ini sebaiknya kita membelinya di negara asal ya. Kita membeli di Indonesia, bisa dibeli di Klook atau di e-commerce ya, di Traveloka, Topet ataupun di travel agent. Yang ketujuh, untuk mengetahui transportasi yang akan digunakan atau mencari tempat yang akan kita kunjungi, kita bisa menggunakan aplikasi Google Map atau Navitime. Dengan menggunakan aplikasi itu kita bisa mengetahui jadwal kereta, jenis kereta, bahkan ongkos juga kita bisa mengetahuinya. Kedelapan, pada saat ini untuk masuk ke Jepang itu harus registrasi terlebih dahulu di Visit Japan Web. Nah, registrasi ini sebaiknya dilakukan di negara asal kita ya, di Indonesia. Sebelum keberangkatan, registrasi dilakukan di website itu ya mungkin sebaiknya 2 atau 7 hari sebelum keberangkatan. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat proses imigrasi dan bea cukai. Karena antrian imigrasi ke Jepang umumnya ramai dan panjang. Kesembilan, kita menyiapkan baju yang sesuai musim. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Jadi kita menyesuaikan baju-baju yang kita bawa dengan cuaca di sana. Selain itu juga kita juga sebaiknya menyiapkan payung atau jas hujan. Yang ke-10 adalah kita juga harus menyiapkan sepatu yang nyaman. Karena di Jepang itu kita akan banyak berjalan setiap harinya. Ke-11 adalah membawa perlengkapan obat yang biasa atau rutin digunakan. Seperti obat demam, obat pusing atau penghilang rasa sakit, obat mencret, vitamin, obat mah, betadin, kapas, Hansaplast, balsem untuk pegel-pegel, minyak angin. Jadi obat-obat tersebut tuh merupakan obat-obat pertolongan pertama ya, bila saja kita memerlukan atau kondisi tertentu kita harus mungkin demam atau pusing, diare, pegel-pegel, itu kan hal yang biasa terjadi pada saat perjalanan. Yang ke-12 adalah membeli asuransi perjalanan.
Membeli asuransi perjalanan ke Jepang saat ini memang tidak wajib, tetapi sebaiknya pada setiap kita melakukan perjalanan internasional, kita membeli asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini bisa dibeli juga di online travel ya, seperti di Traveloka ataupun travel agent lainnya. Dan harganya juga sebenarnya menurut saya tidak, untuk ke Jepang yang sekitar 12 hari itu pada waktu itu saya beli ya, memang termasuk diskon itu sekitar 100.000, 100, lupa saya, mungkin 150 atau berapa ya. Dan itu tidak terlalu mahal, jadi buat berjaga-jaga saja. Yang ke-13 yaitu membeli paket data. Membeli paket data ini diperuntukkan pada saat kita membutuhkannya ya. Untuk misalnya pada saat kita menggunakan Google Maps, di mana kita memerlukan Wi-Fi. Nah, paket data ini bisa kita menggunakan paket data dari Indonesia, atau juga kita membeli SIM card data Jepang yang banyak dijual di e-commerce di Indonesia, ataupun menyewa ya Wi-Fi. Jadi paket data ini sebagai first timer sebaiknya kita sudah membeli di Indonesia. Bisa kita membelinya di e-commerce yang ada di Indonesia ataupun di negara asal kita. Untuk free wifi sendiri juga banyak di Jepang. Hotel kebanyakan memiliki free wifi. Jadi kalau kita mau upload kegiatan perjalanan kita bisa menggunakan wifi di hotel ya. Ataupun juga di stasiun kereta juga ada, dan di dalam kereta seperti kereta JR Rapid, Limited Express, dan Shinkansen itu juga ada wifi gratis. Ke-14 adalah kita menyiapkan plastik di dalam tas untuk menyimpan sampah. Karena Jepang tidak ada kotak sampah di tempat umum. Atau paling tidak tuh susah untuk menemukan kotak sampah ya. Yang ada kotak sampah itu saya pernah menemukannya itu di dalam kereta Shinkansen atau kereta Limited Express, itu di lorong pas di pintu masuk dan pintu keluar kereta itu, di dindingnya itu di situ ada tempat sampah. Atau juga ada di stasiun kereta ya, walaupun saya belum pernah melihat tempat sampah di stasiun kereta. Jadi sebaiknya kita menyimpannya dulu di dalam plastik untuk nanti kita bawa ke hotel dan dibuang di tempat sampah hotel. Ke-15 adalah kita tuh selalu membawa paspor kita di tas, karena diperlukan pada saat kita berbelanja di atas 5.000 yen, itu kita bisa mendapat tax free. Jadi untuk tax refund kita nanti. Kemudian yang ke-16 adalah kita menyiapkan IC card. Jadi IC card itu bisa berupa Suica, Icoca, atau Pasmo ya. Jadi IC card ini tergantung dari tergantung tempat yang kota yang akan dikunjungi. Kalau untuk Tokyo biasanya Suica, untuk Osaka, Kyoto bisa menggunakan Icoca, seperti itu. Sebaiknya kita membeli IC card ini juga di negara asal kita, di Indonesia. Bisa membelinya di di e-commerce seperti Tokopedia, kemudian di travel online seperti Traveloka. Untuk nantinya bisa kita tukarkan di bandara untuk mendapatkan fisik dari kartu tersebut. Nah, IC card ini digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi dia itu seperti pasca bayar. Jadi kita bisa memakainya bila kita membeli tiket ketengan atau single tiket ya. Bila kita tidak menggunakan pas. Jadi tinggal mengetap di pintu masuk
di pintu masuk ke jalur pintu masuk stasiun ya, untuk masuk ke kereta, dan tidak perlu repot untuk membeli di mesin tiket. Nah, yang ke-17 adalah convenience store atau kombini di Jepang itu menjual banyak makanan dan minuman yang bisa kita makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Convenience seperti Sevel, Lawson, Family Mart itu menjual aneka makanan berat seperti onigiri, pasta, nasi lengkap dengan lauk pauk, sandwich, dan aneka minuman. Dan kita juga bisa minta untuk makanan tersebut dihangatkan di microwave kepada pelayan restoran, ataupun ada juga yang self service. Dan dengan membeli makanan di convenience store ini selain juga enak, lebih murah ya harganya dibanding kalau kita membeli di stasiun ataupun di restoran ya, yang harganya bisa 2-3 lipat atau bahkan lebih. Ke-18, di Jepang itu ada jasa pengiriman koper. Jadi ada jasa pengiriman koper dari bandara ke hotel dan sebaliknya. Jadi bila kita males buat geret-geret koper atau kita membawa koper yang oversize, kita bisa mengirim langsung ke hotel kita dari bandara, ataupun nanti pada saat kita pulang kita juga bisa mengirim dari hotel ke bandara, ataupun pada saat kita berpindah hotel, misalnya kita berpindah kota, kita juga bisa mengirim antar hotel. Pengiriman koper ini bisa dilakukan di bandara, di hotel, dan di kombini seperti Sevel ataupun Family Mart. Untuk biaya ya, pada waktu saya melakukan pengiriman koper itu yang berukuran sedang ya. Sedang itu dengan berat sekitar 20 kiloan itu tarifnya saya 1.750 yen, tapi bila itu dari hotel ke hotel ya, tapi pada saat ke hotel ke bandara itu sekitar tarifnya adalah 2.000 yen. Tetapi bila dari bandara ke hotel itu bisa sangat mahal. Jadi untuk ukuran koper yang sama pada saat itu saya tuh dikenakan harga sekitar 2.950 yen ya. Mungkin ya ada beberapa macam jasa pengiriman ya. Mungkin berbeda jasa pengirimannya. Kemudian yang ke-19 adalah bila kita menggunakan Shinkansen dan membawa koper dengan ukuran 160 atau oversize, itu kita harus melakukan reservasi. Nah, reservasi Shinkansen ini ataupun kereta JR seperti Rapid atau Limited Express ini bisa dilakukan di mesin yang ada di stasiun, atau juga sebagai customer mungkin kita masih bingung, sebaiknya datangi kantor JR yang ada di stasiun. Yang ke-20 adalah membawa uang tunai yen. Nah, terkadang pada saat masuk melalui imigrasi, mereka menanyakan berapa uang yen kita yang kita bawa. Walaupun di Jepang itu kan pemakaian cashless itu juga sangat sering digunakan, tetapi sebaiknya kita juga menyediakan uang tunai ya. Apalagi sebagai first timer. Demikianlah 20 hal yang harus kita tahu dan sebaiknya kita lakukan sebelum ke Jepang sebagai seorang yang pertama kali mengunjungi kota Jepang. Semoga bermanfaat dan happy traveling.